Lukas 18 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Lukas 18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Dengan judul perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa itu. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang tidak dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kayak Ibran pelan-pelan ya, dia tidak bicara banyak tapi
bacakan dari Lukas 18 ayatnya yang 9 sampai 14 tadi. Lalu tema yang kedua, ini tema HUT Pemuda GKST tahun ini. Dalam rangka HUT yang ke-74, temanya berbunyi, Pemuda GKST siap maju untuk regenerasi, hidup mandiri dan berkualitas. Ya, Pemuda GKST siap maju untuk hidup, untuk regenerasi, hidup mandiri dan berkualitas. Nah, saya mengangkat pembacaannya dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 yang berkata begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan ya bagi orang-orang percaya. Jadi kita harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucian. Nanti sebentar saya akan mulai beberapa hal pokok itu. Yang pertama mengenai hidup rendah hati. Saya pernah dulu menemukan seorang ibu rajin melayani, tapi lama-kelamaan kayak sombong ini orang, sombong rohani begitu. Dia kalau menilai orang luar biasa begini. Wah, si ini tidak bagus Pak, menurut apa yang saya pelajari. Dia memang punya persekutuan doa dan bahkan punya bapak rohani yang selalu menasihati. Dia lebih jaga bapak rohaninya daripada saya. Saya bilang, ibu ini selalu sama-sama dengan saya, tapi kalau soal-soal melayani dia tempo bapak rohaninya. Baru pernah sekali waktu dia sakitnya luar biasa. Saya bilang, ibu lebih baik ke dokter karena ini harus didiagnosa. Ya dokter yang tahu soal-soal yang seperti itu. Kita cuma mengira-ngira di bagian luar, kita tidak tahu apa yang di dalam dokter. Oh tidak, bapak rohani saya bilang ibu berdoa saja. Luar biasa imannya begitu ya. Ya udah, saya tidak lagi memberikan arahan. Setelah sebulan fatal, dia amfah, dibawa lari ke rumah sakit. Ya kan? Akhirnya saya pergi berkunjung. Gimana kondisinya ibu? Iya, sebelum saya dibawa lari ke rumah sakit, saya tanya dulu sama bapak rohani saya. Ini saya amfah, bagaimana saya? Kalau amfah harus dibawa ke dokter. Tidak boleh, itu harus dibawa ke dokter. Saya bilang ke dokter juga kan. Tapi saya sudah didengarkan begitulah. Saya kadang-kadang berpikir orang-orang yang terlalu rohani juga tidak bagus. Kalau terlalu beriman beda ya, terlalu rohani begitu ya. Terlalu beriman dalam arti kalau dia sungguh menyandarkan diri kepada Tuhan, lalu kemudian dia menggunakan akalnya juga, menggunakan akal bagian dari beriman loh, ya. Lalu kemudian dia mengambil sikap dalam kaitan dengan doa juga hikmah, maka biasanya bijaksana. Tapi orang tadi tidak bijaksana. Yang untuk saya agak mengusik saya adalah sikapnya menilai. Dari pendeta sebelum saya, bapak saya, Pak Pineas, saya lihat Pak Pineas begitu. Itu tidak mencerminkan kekudusan seorang hamba Tuhan. Luar biasa saya bilang ya. Saudara-saudara, tapi ada orang seperti itu. Ya, saya berharap di GKST Gloria, tapi saya sudah jalan-jalan di GKST Gloria, saya tidak menemukan orang seperti itu. Ya, tidak ada orang seperti di sini ya. Ya, dan kalau bisa jangan ada ya. Kadang-kadang orang yang serohani itu susah ngakunya, ya, susah ngakunya. Ngomongnya banyak tapi untuk action kurang. Pembacaan hari ini memperlihatkan dua sosok. Ini perumpamaan Tuhan Yesus, tapi kalau saya baca-baca, perumpamaan ini sebenarnya sebuah kenyataan. Hanya Yesus menggambarkan ulang. Itu adalah kenyataan yang Yesus lihat dalam kehidupan orang-orang Yahudi, khususnya Farisi, yang selalu mencap orang-orang di luar dirinya sebagai orang-orang yang bodoh. Ya, orang-orang Yahudi yang serohani kadang-kadang bukan cuma menganggap orang lain bodoh, tapi juga menganggap orang lain itu rendah. Kan ada dua orang Yahudi yang pernah saya sentil di mimbar ini yang mengatakan, Tuhan, aku bersyukur karena Engkau tidak menciptakan aku sebagai seorang perempuan. Karena perempuan waktu itu dianggap sebagai makhluk yang rendah dari laki-laki dan nyaris dianggap sama dengan binatang pada waktu itu. Sampai begitu doanya. Padahal dia pemimpin agama. Nah, kali ini Yesus memperlihatkan
kebutuhan rohani yang sama dengan tipikal yang lain, yaitu seorang Farisi yang dari segi keagamaan dianggap terpandang dan juga menjadi sosok penting dalam kaitan dengan keagamaan Yahudi. Dia masuk dalam rumah ibadah, dia duduk berdiri di bagian depan, lalu dengan tangan terbuka dia berdoa, "Ya Allah, aku bersyukur bahwa aku bisa ada sebagaimana adanya." Ya, kalau cuma sampai sebatas itu, oke, tidak ada masalah, karena kita memang harus berdoa. Sampai hari ini aku bersyukur Tuhan karena aku boleh ada sebagaimana adanya sampai saat ini. Tapi doa orang Farisi ini tidak seperti itu. Aku tidak sama seperti yang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang zalim, aku bukan orang berzina, tapi dalam hatinya untuk aku bahkan bukan sama seperti pungut cukai itu. Saudara-saudara, lalu Yesus mengatakan, dan orang pemungut cukai itu, dia berdiri jauh-jauh karena malu, dia tidak berani menghadap ke atas karena malu sama Tuhan, dan dia mengatakan begini sambil mengundur dirinya, "Tuhan, ampuni aku yang berdosa." Lalu kesimpulan yang diberikan oleh Tuhan adalah, dan si pemungut cukai pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Amin. Saudara-saudara, saya tidak akan menjelaskan banyak. Mari kita melayani dengan rendah hati. Khususnya bagi beberapa saudara kita nanti yang akan diurapi tahun depan menjadi penatua eksposisio, dan beberapa lagi akan ditetapkan menjadi pengurus, menambah kepengurusan yang ada di bidang pelayanan kategorial. Melayani itu harus rendah hati. Saya selalu menggambarkan menjadi pelayan itu kayak geser kaki, tempat orang kemudian ngelap kotoran kaki di sepatunya sebelum masuk rumah. Ya itulah kita. Jadi kalau kita disoroti, kemarin ada percakapan dengan calon penatua eksposisio, baik yang pertama maupun yang kedua, ada ungkapan baik dari pihak keluarga, kita ini disorot oleh semua orang, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ya, dulu saya suka main pingpong di gereja Ciledug dulu, karena itu dalam di samping gereja ruangan tertutup, saya buka baju itu. Wah, saya main pingpong. Ada kata belecet gitu ya. Ada apa namanya? Ada surat no masuk mengatakan, "Bapak majelis tolong sampaikan kepada pendeta Phineas kalau main pingpong jangan buka baju dong." Wah, buka baju ya. Saya tidak. Tapi waktu itu badan saya bagus. Kala itu enggak. Kemarin saya mau buka baju tidak berani ya. Ya. Baik, kemarin terima kasih. Kemarin pemuda yang luar biasa, dia belum ya. Juara 1, wah, ganda putri Nona Reni dengan Ibu Komang Agustati, luar biasa ya. Pemain baru yang bilang begitu ya. Luar biasa. Lalu kemudian juara 1 putra siapa kemarin? Pendeta Petrus lagi dan teman siapa namanya? Adi. Wah, Pak Petrus itu saya belajar banyak. Dia itu mainnya pelan, tapi pasti. Ya. Lalu si Papa Vito, si adanya Pak Rudi, Alfian, Mangera bilang, Pak Pendeta itu menang. Betul, Pak Pendeta itu menang. Walaupun dia kalah, dia bisa berset begitu lah. Dan dia menang. Ya, yang lain-lain hebat ya. Egi, Ucup luar biasa. Oh, Abel, mana Abel? Ya, Abel jadi korban begitu ya. Ini bukannya luka ini ya. Itu dia sampai menyerah di permainan terakhir dia menyerah. Cuma dibilang Abel, mau dikasih gratis juara 3 atau tidak? Ya, akhirnya dia tampil juga luar biasa. Jadi saya itu pasangan sama petinju, seragam oleh bagus seragam. Tapi kalah sebelum bertanding. Saya pas satu kali sudah keseret. Ya. Terima kasih teman-teman. Tahun depan kita harus buat lebih bagus lagi kalau bisa melibatkan gereja-gereja di DKI ya. Karena meskipun kita kecil, tapi kalau kita bisa membuat sesuatu yang besar, ya itulah memang
saudara-saudara, itu event yang menurut saya terkesan ya. Cuma Anggi bilang, Amang Buru, itu ada Anggi, wasit utama kita ya. Iya, dia pulang Amang Buru, kita sebelum pulang rumah sudah makan di rumah. Wah, saya kira saya tak terakhir, kayaknya dapat amputasi ini. Ya, cuma dia bilang Amang Buru, kemarin dibuka doang, nggak ada ditutup dengan doang ini, saya sadar. Iya kan? Padahal event sebagus itu kita lupa, nanti kita berdoa di sini ya. Kita tutup di sini ya. Kita berdoa di sini. Jadi saya dapat kata dari sini ya. Pak Pendeta, Bapak Ibu Majelis sampaikan kepada Pak Pendeta Phineas, kalau main pingpong jangan buka baju. Buka baju aja nggak boleh ya. Tapi saya dengar karena itu masukan dari jemaat. Jadi seorang pelayan harus menerima, nggak boleh tersinggung. Ya, intinya itu harus rendah hati, begitu ya. Jadi kalau kita melayani harus rendah hati ya. Jadi di teman-teman majelis juga kadang-kadang ada friksi, ada perbedaan pendapat, tapi puji Tuhan kita masih bisa berjalan bersama dengan satu komitmen bahwa kita harus rendah hati dalam rangka melayani. Kalau tidak pakai kunci rendah hati, kita akan tabrakan, ya, tabrakan dengan yang satu, tabrakan dengan yang lain, dan itu sangat berbahaya. Jadi saudara-saudara, terkait tema hari ini, saya ingin menyampaikan, mari kita terus rendah hati. Surga itu sudah saya pernah sampaikan, pintunya itu bukan cuma sempit, tapi juga rendah. Kata seorang pendeta, ada seorang pendeta di Jakarta, pintu surga itu bukan cuma sempit, ya kan? Memang kan jalan ke surga itu sempit ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Hidup bahagia, Tuhan berkati. Ya kan? Tuhan bahagia. Kau bilang Tuhan berkati, tapi ada yang lain hidup diberkati, Tuhan bahagia. Hidup diberkati, Tuhan bahagia. Bukan cuma sempit, tapi juga pendek, kata seorang pendeta. Karena apa? Karena orang yang mau masuk di pintu surga, dia harus mampu merendahkan diri serendah-rendahnya. Tidak boleh membusuk dada, oh ada banyak yang kalau bukan saya. Kan banyak sekali. Ya, di GKSK itu yang bikin paling aneh banyak yang kalau bukan saya itu banyak. Mulai dari daerah sampai di Jakarta itu kalau bukan saya. Nah, kita mulai belajar rendah hati di sini ya. Memang kita perlukan kontribusi partisipasi, tapi tidak bisa bilang kalau bukan saya. Ya, perlu. Tuhan sudah berikan talenta yang luar biasa ya. Talenta yang luar biasa. Saya lagi menulis ya, kekhususan setiap majelis-majelis saya ya. Nanti kalau sudah mau pindah saya pindahkan kemana, baru saya mau buka itu tulisannya. Ibu Ros keunikannya ini, menurut ya. Nona Ul keunikannya begini. Tapi yang positif bukan yang jelek. Ya, karena orang bilang lebih baik kita menulis yang bagus-bagus tentang orang lain supaya kita mendapatkan manfaat. Karena kalau yang jeleknya ditulis begitu susah, sama dengan kalau
yang luar biasa. Pemuda GKST siap maju untuk regenerasi, hidup mandiri dan berkualitas. Jangan seorang pun menganggap engkau mudah karena menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi semua orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucian. Saudara-saudara, saya tidak akan menggali lebih dalam soal ayat ini. Saya kira kita semua paham. Memang semua kehidupan kita harus diperjuangkan. Anak muda jangan terlalu sering merasa insecure ya, merasa minder begitu ya. Anak-anak muda zaman sekarang suka insecure begitu. Ayo maju, saya tidak bisa Pak. Ya, harus siap kalau diperintah atau diminta, siap begitu ya. Siap ya, kayak Pak Odin begitu siap ya. Saya sih siap, tapi saya tidak membayangkan nanti kalau saya berdoa. Wah, memang itu pergumulan terberatnya ya. Dia cerita sama teman-teman dan keluarga dan juga istrinya. Bagaimana berdoa untuk bicara. Saya dulu pertama naik di mimbar itu totofore luar biasa. Sampai di mimbar goyang, apalagi waktu saya mimpin ketua sinode muncul waktu itu ketua sinode. Tak goyang di mimbar, goyang betul. Sampai kemudian selesai. Kenapa nggak nunggu? Kata Ibu Asal Agustina Roberto, dia mampir waktu itu waktu saya tugas di Wawan. Kenapa nggak nunggu? Sampai mimbar semua pizza kita lihat. Soalnya ibu datang, kenapa kita datang? Emang saya Tuhan. Di situ saya dibilang kamu harus belajar untuk percaya diri. Saya ini orang kampung, orang Badak katanya. Tapi bisa ke Singapura, bisa ke Amerika. Saya percaya diri. Wah, luar biasa ya. Dari situ saya bilang, wah, 10 menit aja dari Badak bisa maju kemana-mana. Kenapa kita orang tidak bisa? Gitu, ya. Jadi jangan terlalu insecure merasa rendah diri. Karena itu saya mau cerita. Tanggal 12 Juli yang lalu, kami dengan teman-teman dosen dari STT di mana saya mengajar diundang ke Maranatha University Bandung. Karena ada seminar mengenai manusia unggul menuju Indonesia Emas tahun 2045, kita akan menuju Indonesia Emas, yaitu 100 tahun Indonesia. Ya. Nah, pembicaranya adalah Menkumham, Bapak Yasona, Profesor Dr. Yasona Lauri. Lalu setelah dia memaparkan materinya, dipersilakan orang bertanya. Saya tunjuk tangan. Dari dulu saya kalau seminar saya tunjuk tangan. Karena dulu waktu saya mulai kuliah S1 di Makassar, paling takut saya tunjuk tangan, paling gugup. Cuma saya bilang, kenapa? Nyoman Agustinus bisa. Kenapa wayang-wayang bisa? Orang Bali dengan saya pintar-pintar, tapi kenapa mereka bisa bertanya, saya tidak bisa? Lalu saya dekati mereka, kata bapak saya, dengan siapa kamu bicara? Kamu tak ikut-ikut, kamu terkait-kait, kamu terbuka. Jadi saya belajar sama Nyoman Agustinus, Iwayan, Damayanti, ada Suswanto dari Makassar, orang-orang pintar, dari Jawa dan lain-lain. Akhirnya saya katanya belajar Pak, sebelum masuk kelas belajar, kata Nyoman Agustinus. Jangan sudah mau masuk kelas baru mau pikir, belajar. Kalau siapa dosennya baca bukunya. Ya, jadi ketika Pak Yasona Lauli membahas materi itu kan saya sudah baca, membaca mengenai menuju Indonesia Emas. Jadi saya katakan, ya, oh ya, batu hitam. Saya waktu itu pakai batu hitam. Batu hitam itu paling sering saya lihat di foto Facebook ya. Tapi banyak saya pakai batu hitam gitu ya. Tidak ganti-ganti untuk kita ya. Saya mengajukan pertanyaan terkait dengan materi dan yang kedua, Prof. Saya dengar Bapak dari Sokam, Nias, kampung yang tidak dalam peta. Bisa sampai mana? Justru pertanyaan kedua saya yang banyak dibahas, ya. Tapi ya puji Tuhan yang saya bilang tadi, dengan siapa kita berbicara kita tak ikut-ikut, kita terkait-kait. Karena setelah selesai sesi seminar itu, ternyata kita yang bertanya dapat cindera mata. Ya, saya pikir oh ya. Tapi dia bilang yang bertanya Pak Pendeta, karena kita memperkenalkan diri tadi, Pak Pendeta silakan maju ke podium, akan diserahkan oleh Pak Menteri. Wah, luar biasa. Saya maju ke depan, bangga juga saya begitu ya. Wah, tinggi orangnya kan? Saya selamat, Pak Pendeta selamat ya katanya. Baik, luar biasa gitu ya.
terjadi, saudara. Dia tapi terus mencari jalan bagaimana dia bisa untuk luar negeri, ya. Tapi dia tidak dapat jalan. Sekali waktu ada utusan dari Amerika ke Indonesia untuk melakukan interview dengan seorang calon dosen yang sudah dipersiapkan mau ke Amerika, ya. Nah, ketika orang Amerika itu datang, lalu dia tes orang yang sudah dipersiapkan, bahasa Inggrisnya masih jelek. Dalam bahasa Inggris dia bilang dia belum bisa. Masih ada yang lain? Ya, masih ada yang lain? Langsung mereka cari dan mendengar ada Yasona Lawli. Dia bahasa Inggrisnya bagus. Ketika dia diwawancara, yang wawancara bilang, good, ya, kamu diterima. Dalam hati dia bilang, oh Tuhan, the dreams come. Mimpi datang. Yang dia sampaikan kepada seluruh mahasiswa di University Maranatha University, mau maju, mau siap regenerasi. Regenerasi artinya menerima tabung kepemimpinan berikutnya. Persiapkan diri. Persiapkan diri. Jangan main TikTok dari pagi sampai malam. Siapa yang sih main TikTok dari pagi sampai malam? Ini TikTok ini sudah menyita waktu sampai saya juga kadang-kadang begitu, ya. Mau kita mana-mana, Pak, simpan dulu lah. Lihat TikTok begitu, ya. Saya sih kalau lihat TikTok itu orang bangun-bangun rumah begitu, ya. Saya suka orang bangun rumah itu suka mau potong-potong. Kayaknya saya ini bakat saya di tukang kayaknya. Saya langsung tukang begitu, ya. Tapi tidak menjahit kita. Sampai di rumah saya beli mesin jahit. Nanti kalau full nanti di rumah sudah ada mesin jahit, ya. Jadi pulang dari mana-mana ada baju robek saya jahit. Karena itu hobi saya terpendam dulu, ya. Saya mendapatkan ajaran itu dari bapak tua saya pendeta Pentekosta. Empat bapak tua saya kan pendeta Pentekosta. Dan rata-rata bisa menjahit. Mereka mandiri. Kalau di rumah ada mesin jahitnya mama, mereka langsung beli kain jahit baju untuknya untuk anak-anak. Jadi waktu itu saya pernah belajar, tapi tidak selesai, gitu, ya. Sempat saya buat celana panjang sana, tapi yang harusnya panjang jadi jengki, gitu, ya. Oh, tidak sampai di bawah. Oh, salah ukur pada saya, ya. Salah ukur. Buntinya terlalu ikut garis, harusnya 1 cm lebih. Saudara-saudara harus mempersiapkan, ya. Karena itu Yasona Lawli bilang begini, 3 kriterium yang saya pakai untuk berkembang. Yang pertama, intelek. Harus cerdas. Cerdas ini bukan masalah IQ kita itu 100 berapa lebih, bukan. Mau belajar, ya, mau belajar, dan itulah yang dia pakai. Makanya hebat sampai sekarang, yang umur 73 tahun, ya. Pak Yasona Lawli 75 tahun, Opung Luhut Panjaitan 75 tahun. Udah tua tapi masih berkarir. Kita kan masih 20-an, masih ada yang 20-an, ya kan? Harus berpikir maju, gitu, ya. Yang kedua kriterium yang dia pakai adalah energi. Harus rajin. Jangan datang telat, jangan pulang sebelum waktunya. Harus energi, ya. Datang kalau kayak tadi, mohon maaf, ya. Ya beralasan lagi, ya. Capek kemarin telat paham dari kita semua. Nggak boleh ada alasan seperti itu. Aduh, maaf Pak Pendeta, ya. Macet. Sudah tahu macet datang, tinggal 30 menit nggak bisa. Harus jauh-jauh hari, ya kan? Saya cari mama yang dari mana, mama yang tukar uang kolektif. Maaf, saudara rahasia, gitu, ya. Mau tukar uang kolektif, ya kan? Saudara-saudara, kalau mau kasih masuk uang di kolektif, hati-hati, ya. Uang 50.000 sama 2.000 warnanya sama, ya kan? Ya, kalau tahu terus 50.000 jangan tukar, ya. Jangan tukar. So itu duluan kasih masuk saja, ya. Yang 100.000 udah kayak 5.000 sekarang, kan warnanya hampir sama, kan? Kalau sabut yang 100.000 jangan kasih pulang, ya. Pokoknya sudah dia pulang tunjuk, ya. Kasih masuk, ya. Makanya sebelum datang persiapkan memang, gitu, ya. Tadi saya ke pemain, pemain tukar uang dulu. Jam berapa sampai? Kita jam 9 udah sampai. Wah, keren banget, jam 9 udah sampai. Itu baru betul.
Jadi kata Pak Yosona Lawli, kriterium kedua yang dipakai adalah energi, yang ketiga integriti, ya, kejujuran dan ketulusan. Mau bagaimanapun kita hebat, tapi tidak ada ketulusan dan kejujuran, gugur. Ya, oleh karena itu dalam rangka siap untuk regenerasi dan hidup mandiri apalagi berkualitas, saya akan merincinya dalam konteks modern sebagaimana yang saya pelajari. Yang pertama-tama, saudara-saudara pemuda, kita ini diminta untuk menunjukkan sesuatu kontribusi kita dari GKST Gloria. GKST Gloria termasuk haleluya, poster-posternya itu kecil, tapi kontribusi kita diminta. Tanggung jawab kita besar. Tetapi jangan khawatir, kita ini ada di pusat kota. Karena itu kuat-kuatlah berjejaring. Jejaring perlu. Pemuda GKST jangan cuma kumpul di sini. Dia harus punya jejaring. Jejaring, ya. Mulai bertanya, pejabat yang saya kenal siapa? Ya. Nah, bukan melebih-lebihkan Imran Bataleba, dia bisa tembus Amerika satu karena kemampuannya berjejaring yang kuat. Dan dia menjaga itu melalui korespondensinya sejak dia di Malang bahkan sampai ke Papua. Kita harus kuat dalam rangka jejaring. Ya, puji Tuhan kita berjumpa dengan Raf Soleman, makanya kita dapat gratis masuk ke PJ begitu ya. Ya, lalu kemudian kita jadian. Parah, ini kami mau foto ini teman-teman dari GKST. Aduh, sorry ya, tapi saya masih sibuk ini. Saya harus dampingi pejabat gubernur untuk sesi penutupan. Oke, kita tunggu, kita aturkan dia tunggu. Bagaimana kalau kita ketemu di American Donut? Sudah jam 12 kan Rusia. Akhirnya kita ketemu di situ, saudara. Ya, kita ketemu di situ waktu di American Donut. Terus tanya, Pak, ini ada tempat nggak naik ke atas? Mau ketemu Pak? Ditertawain kita. Dia sih bilang nggak ada, baru ditertawain. Saya bilang, pernah ajar, kira kita ini siapa? Nanti para datang sama owner dari American Donut, ngobrol kita baru dia bilang, Mbak, bungkus buat mereka ini. Dikaget dia. Wih, berarti ini orang hebat ini. Bungkus donat buat mereka. Ya kita masing-masing ya. Mama yang dengan Bapak El tidak tahu entah kemana mereka. Kita jalan rame-rame karena banyak orang, mereka terselip begitu ya. Mereka tidak sempat foto dengan para El dan Chloe. Foto orang tuanya entah kemana. Karena banyak sekali orang waktu itu ya, banyak sekali. Ya, kita punya relasi dan itu tidak gampang. Ya, kita punya relasi dengan beberapa orang, dengan beberapa pejabat. Mari kita bangun. Oleh karena itu, saudara, kuat berjejaring. Yang kedua, sebagai kaidah dalam rangka HUT yang ke-74 ini, saya mulai dengan yang pertama. Bersikaplah dalam satu prinsip, kita hidup untuk to live. Kita hidup atau kita ada untuk hidup, to live. Ya, saya ingat ceritanya si Roy Laudi yang berlayar. Waktu pertama kali dia datang, dia tes untuk pelayaran, tapi dia tidak punya ijazah. Tapi karena dia ingin, akhirnya dia diloloskan. Cuma gajinya rendah sekali, karena dia tidak punya skill, bahkan tidak punya ijazah khusus. Akhirnya ada kesepakatan yang dia buat. Roy, kamu nanti boleh ikut tapi gajinya sekian saja. Kemudian kalau kau mati, kau dilempar ke laut. Mayat dilempar ke laut. Tidak ada dibawa pulang. Roy terletak. Dalam hati dia bilang, Tuhan, saya datang bukan untuk mati tapi untuk hidup. Keren. Saya ingat sekali kata-kata itu. Dia cerita sama saya tanda tangan Pak Pineas, tapi saya datang bukan untuk mati tapi untuk hidup. Itu sahabat. Sesudah kita ada untuk hidup, yang kedua adalah love. Bagikan kasih. Ya, ini salah satu prinsip kepemimpinan yang harus kita punya. Kemandirian kita akan dilihat dari seberapa intensnya kita membagikan talenta kita, pikiran kita, kemudian juga berkat-berkat kita. To love, untuk mengasihi, apalagi hukum kasih mengajarkan itu kepada kita.
Yang ketiga belajar tak pernah putus. Terus belajar ya, kita bertemu orang belajar, kemudian kita bertanya, ketemu siapa saja belajar. Saya sampai hari ini belajar, teman-teman majelis belajar. Kami punya kekurangan, kami terus belajar ya, kedekatan terus belajar supaya kita menjadi pelayan. Dan yang terakhir, tulis legacy, meninggalkan jejak. Harimau meninggalkan Fero, ya kan? Kau kemarin jadi timnya Master dan Gloria, tapi Master juga Gloria, Fero deh. Nanti kita buat itu lagi ya. Saya mau latihan, mau suka main futsal, ya. Biar perlu tekan. Harimau meninggalkan, ya. Harimau meninggalkan apa? Manusia, ya. Oh, tadi bilang apa? Kalau banyak masuk, kalau banyak masuk nih, dia bilang harimau meninggalkan hari. Harimau meninggalkan, adalah manusia meninggalkan, manusia meninggalkan apa kata? Manusia meninggalkan apa? Walaupun bukan itu yang kita cari, masing-masing kita harus meninggalkan sesuatu dalam hidup ini. Ya, tidak usah muluk-muluk, melalui jejak pelayanan kita. Tinggalkanlah legacy. Saya waktu itu terbantu dari Imran waktu dia pulang dari Amerika. Dia bilang, pada akhirnya kita hidup harus meninggalkan legacy. Saya pikir tidak. Maka itu bekerjalah dengan baik teman-teman, supaya di kantormu engkau dikenal. Bukan cuma dikenal, tapi dikenal sebagai orang yang selalu hadir tepat waktu dan tidak pernah bolos. Yang kedua, bekerja itu tidak harus menunggu perintah. Dan yang ketiga, benar-benar dilakukan dalam prinsip kasih. Ini yang tidak bisa hilang dari orang Kristen. Sebaik-baiknya orang atau sehebat orang melakukan sesuatu, biasanya bagi orang Kristen satu halinya, itu orang, dia selalu peduli kepada kita, ya, selalu peduli. Bukan mau menelitikan ngomong Butet, waktu dia pindah dari divisi satu ke divisi yang lain, orang menangis. Karena apa? Nanti tidak ada lagi dia menghubung gitu orang yang mau ajak makan bersama. Ya, dan kenyataannya setelah dia pindah gak ada lagi begitu, karena dia lakukan lagi di tempatnya. Jadi mari melakukan, dan jejak kita ada di Gloria. Mau jadi organis, baru ini luar biasa. Forum ini walaupun dia organis PPIB, tapi terima kasih ya. Mau jadi prokantor, mau jadi majelis apa semua. Mari kita meninggalkan jejak. Kita tidak tahu nanti sesudah ini apa yang akan terjadi. Tuhan mau kasih apa? Tidak usah pikirkan itu terlalu serius. Seriusilah hal yang